Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullah taala. Bosan-bosannya kita selalu menasihati kepada diri kami pribadi kemudian kepada teman-teman sekalian untuk banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pemahaman, memohon ilmu dan menjadikan kita istiqomah dalam belajar. Kemudian kita akan lanjutkan kembali masih pembahasan yang sama yaitu sifat musyabbahah. Semoga targetnya selesai kita bahas tentang sifat musyabbahah. Lalu kemudian lanjut ke isim sighah mubalaghah ya. Sighah mubalaghah itu di subbab atau subpasal yang berbeda sudah masuk. Atau nanti kita lihat apakah mubalaghah ini masuk ke dalam sifat musyabbahah atau sudah di subpasal yang berbeda, kemudian membahas isim tafdil dan lainnya. Kita review kembali bahwa di pasal yang terakhir ini, pasal ke-13, kita mempelajari isim-isim yang serupa dengan fi'il. Artinya serupa dengan fi'il ini bisa memberikan makna fi'ilnya. Yang bisa memberikan makna dari fi'il yaitu memiliki fa'il dan memiliki maf'ul bih. Minimal memiliki fa'il. Sebagaimana kita dapati di beberapa ayat, beberapa teks kitab-kitab gundul, atau dalam beberapa nas hadis, ada isim-isim kok memiliki maf'ul bih. Nah, itu biasanya isim fa'il ya kan, masdar bahkan. Kemudian isim maf'ul ya, memiliki naibul fa'il. Padahal dia isim. Nah, maka itu rahasianya. Ya, maka itu rahasianya, itu jawabannya adalah di pasal ke-13 ini bahwa ada banyak bentuk isim, jenis isim yang bisa menyerupai fi'il. Dalam perbuatan, mengandung makna perbuatan, memiliki fa'il, dan atau memiliki maf'ul bihnya. Nah, kita sudah membahas yang pertama yaitu masdar. Kita sudah membahas yang pertama kali kita bahas isim yang menyerupai fi'il yaitu adalah masdar. Kemudian setelah masdar panjang lebar kita bahas, penulis yaitu Syekh Mustafa melanjutkan dengan yaitu isim fa'il. Yang kedua adalah isim fa'il. Isim, jenis isim yang bisa menyerupai fi'il ya. Kemudian yang ketiga adalah isim maf'ul. Berarti isim maf'ul juga memiliki peluang untuk memberikan makna dari fi'il majhulnya. Kemudian artinya berarti isim maf'ul ya bisa memiliki apa? Bisa memiliki naibul fa'il karena dia bisa mengandung perbuatan. Baik. Kemudian yang berikutnya setelah isim maf'ul barulah kita masuk di pembahasan ini yaitu apa? Sifat musyabbahah. Sifat apa? Musyabbahah. Derivat atau turunan dari isim fa'il. Ya, derivat atau turunan dari isim fa'il. Nah, kita lanjutkan setelah kita panjang lebar membahas wazan-wazan dari sifat musyabbahah yang berasal dari sulasi mujarrad, tepatnya dicatat, tepatnya yang sudah kita bahas sepanjang ini tentang sifat musyabbah itu rata-rata atau semuanya bahkan itu berasal dari fi'il madi wazan fa'ila. Ya, dari fi'il madi berwazan fa'ila dicatatnya. Fi'il madi berwazan fa'ila. Asal usulnya dari situ semua. Yang sudah kita bahas sifat musyabbahah dari sulasi mujarrad yang sudah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya, itu berasal, sifat musyabbahahnya berasal dari fi'il madi berwazan fa'ila. Sudah, itu asalnya. Jadi, wazan fa'ila ini menghasilkan sifat musyabbahah yang sifatnya mayoritas, mendominasi. Ya, mendominasi sebagian besar bentuk sifat musyabbahah itu berasal dari wazan fi'il madinya fa'ila. Nah, sekarang di pertemuan ini kita akan bahas
sifat musyabahah yang berasal dari wazan fa'ala, yang sifatnya sedikit jumlahnya, dipergunakan jarang sekali dipakai, tidak sebanyak dari wazan fa'ila. Nah, makanya kita akan bahas, silakan dibuka, yaitu as-sifatu al-musyabbahatu min fa'ala al-maftuhi al-aini. Itu sifat musyabahah yang berasal dari wazan fi'il madinya fa'ala al-maftuhi al-aini, yang di fathah ain fi'ilnya, yaitu ainnya di fathah bukan yang di kasrah. Kalau di kasrah fa'ila itu yang mendominasi sebagian besar sifat musyabahah. Adapun yang minoritas, yang sedikit jumlahnya itu dari wazan fa'al. Berikutnya adalah kita jelaskan waqad tubna as-sifatu al-musyabbahatu min babi fa'ala al-maftuhi al-aini. Ya, qad tubna as-sifatu al-musyabbah. Sifat musyabahah terkadang dibentuk dari wazan, bab situ artinya wazan ya. Dari wazan fa'ala fil madi, yaitu fa'ala al-maftuhi al-aini, yang di fathah huruf ain fi'ilnya. Wazalika qalilun, dan jumlahnya itu sedikit. Fataji'u ala wazni af'al, itu af'al itu af'alun ya, af'alun ya, af'alun ya, mengikuti wazan af'alu. Sifat musyabahah yang pertama yang muncul dari fi'il madi berwazan fa'ala adalah af'alu ya, af'alu. Baik. Ya, af'alu itu dijadikan af'ala karena dianggap majrur ya dengan fathah, karena af'alu itu hakikatnya adalah wazan isim tafdil, yang ismul ladil yang sorry. Ingat, isim tafdil itu nanti i'rabnya seperti isim-isim pada ismul ladil yang sorry, tidak bisa ditanwin ya, tidak bisa ditanwin, sehingga majrurnya apa, dengan fathah bukan dengan kasrah. Oke, maka perhatikan di sini af'al, wazan yang pertama dari sifat musyabahah yaitu af'alu, tidak ditanwin. Contohnya asyabu, aqta'u, ajazamu ya. Asyabu, aqta'u, ajazamu. Ya. Apa maknanya asyab ya? Yakni yang beruban dari fi'il madinya syaba. Dari fi'il madinya syaba itu berarti mengikuti wazan fa'ala. Kemudian maknanya jadi apa? Yang beruban. Aqta'u, yang terputus ya. Aqta'u, yang terputus dari fi'il madinya qata'a, mengikuti wazan fa'ala. Kemudian ajazamu dari fi'il madinya jazama, maknanya yang terpotong. Itu wazan pertama dari sifat musyabahah yang berasal dari fi'il madi berwazan fa'ala. Kemudian wazan yang kedua dari sifat musyabahah adalah wa'ala fai'ilun. Wa'ala fai'ilun. Wazannya fai'ilun, ditanwin fai'ilun. Bikasril aini, ain isimnya, ain kalimahnya ditanwin. Dikasrahkan ain kalimahnya. Fai'i gitu. Ainnya itu ditekankan di situ. Fai'ilun. Ainnya dikasrah. Wala yakunu illa minal ajwafi. Wala yakunu illa minal ajwafi ka sayyidin wa qayyimin, dan pasti ya, dipastikan berasal dari fi'il ajwab. Dipastikan untuk wazan yang kedua ini, wazan sifat musyabahah yang kedua ini yaitu fa'ilun, dipastikan dia tergolong nanti fi'il apa? Fi'il mu'tal yang ajwaf. Tergolong fi'il mu'tal yang ajwaf. Fi'il mu'tal yang ajwaf. Apa itu mu'tal ajwaf? Kita ingat-ingat lagi, yaitu fi'il yang ain kalimahnya atau ain fi'ilnya berupa salah satu huruf ilat. Ya, fi'il yang ain kalimahnya atau ain fi'ilnya berupa salah satu huruf ilat. Bisa alif, bisa wawu sukun, atau ya sukun. Nah, kenapa disebut ajwaf?
karena berada di posisi tengah. Huruf ilatnya berada di posisi yang tengah. Berarti kalau tadi wazan fa'ala, berarti ain fi'ilnya yang berupa huruf ilat. Nanti ilatnya ajwaf yang punya ilat di tengah ini ada 3 macam. Nanti ada ajwaf wawu, ajwaf ya atau ajwaf alif gitu kan. Nah, kita bahas. Yang pertama dari wawi, yaitu ajwaf wawu. Contohnya Sayyid dengan Qayyim. Sayyid dengan Qayyim. Ya, itu ajwaf yang wawu. Berasal dari wawu. Kalau ini sudah pernah kita bahas tentang Sayyid dengan Qayyim. Kemudian wa doyikin wa toyibin minal ya'i. Sedangkan tadi dibaca minal wawiyi, golongan ajwaf yang wawu. Dan doyik dengan toyib ini berasal dari fi'il mu'tal ajwaf. Ajwafnya jenis yang ajwaf yang ya'i ya. Ajwaf yang ya'i, yaitu doyik dengan toyib. Nah, kita bahas Sayyid di sini asalnya dari fi'il madhi yaitu sada. Sada. Fi'il madhinya apa? Sada mengikuti wazan fa'ala. Maknanya orang yang memimpin, Karena maknanya Sayyid itu kan tuan ya, tuan. Kemudian qayyim sama yang berdiri gitu, yang tegak atau yang berdiri. Dari fi'il madhinya qama. Qama berarti dari wazan fa'ala. Kemudian dhayyik, lihat sada, qama, dhaqa, toba semuanya ini dari apa? Huruf tengahnya mu'tal. Huruf tengahnya apa? Mu'tal. Begitu pula dhayyik dengan tayyib, dhayyikun dari fi'il madhinya dhaqa, artinya yang sempit. Yang sempit mengandung sifat ya, karena kita bahas sifat musyabah berarti mengandung sifat. Tayyib itu yang baik, yang bagus, yang elok dan seterusnya. Tayyib dari fi'il madhinya taba. Fi'il madhinya apa? Taba, wazan fa'ala juga. Mafhum insyaallah ya. Kemudian wazan yang ketiga wa ala fai'alin. Nah, ainnya di fathah. Kalau tadi fai'ilin sebenarnya bisa dibaca lin, lan ya, sama kan cuma wazan saja. Fai'al intinya. Fai'al. Kalau tadi fai'il, ini sekarang fai'al. Wa ala fai'al bi fathil aini, dengan di fathah ain isimnya. Ain kalimahnya di fathah, a-nya di situ. Wala yakunu illa minas sahihi. Dan pastilah la plus illa diterjemahkannya itu tegas gitu, penegasan dia. Redaksi atau sistematika penulisan la ditambah illa dalam kalimat menunjukkan penegasan. Menunjukkan penguatan makna di antara terjemahnya adalah pasti, harus, tentu gitu. Tentulah wala yakunu illa, tentulah, pastilah, tidak ada pilihan lain gitu. Minas sahihi berasal dari fi'il sahih. Pastilah berasal dari fi'il apa? Sahih. Contohnya sayrof ya. Ikuti wazan apa tadi? Wazannya fai'al. Ya, fai'al. Ikuti wazan fai'al. Berarti sayrof ya. Bisa dibaca sayrofun, sayrofin, sayrof, fan ya, bisa ya. Karena ini bisa ditanwin semua. Faisal. Nah, ini kalau ada nama orang Faisal, wah ini berarti mungkin orang tuanya apa? Sudah belajar kitab Jami'ud Durus. Karena Faisal ini berasal dari sifat musyabah. Berarti Faisal itu sifat musyabah yang berasal dari fi'il madhi fa'ala, wazan fa'ala, dikerucutkan lagi yang wazan sifat musyabahnya yaitu kelompok yang ketiga, yaitu fai'al. Faisal ya. Faisal. Ya apa? Faisal. Masdarnya apa? Masdarnya faslan. Kalau masdarnya. Maknanya Faisal di sini adalah al-hakim, al-qadhi. Ya. Maknanya adalah seorang yang
memutuskan perkara. Hakim ya, qadi, orang yang bijaksana, yang bijak, yang memutuskan perkara. Baik, maka itu Faisal. Kalau tadi Sayraf dari fi'il madiyah sorofa, kalau Faisal dari fi'il madiyah fasola. Jadi dari wazan fa'ala. Sayraf maknanya yang menukar uang. Yang menukar uang. Yang menukar uang. Kalau Faisal tadi yang memutuskan perkara. Yang memutuskan perkara. Hakim ya, maknanya. Baik, lanjutkan. Berikutnya wa'ala yang terakhir ya. Wazan yang terakhir yaitu wazan sifat musyabah. Ingat ada wazan fi'il madi, ada wazan sifat musyabah. Itu beda. Wazan fi'il madi tadi fa'ala. Fa'ala saja. Kalau wazan yang sedang kita bahas, wazan fi'il madinya fa'ala. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya itu yang fa'ila sudah kita lewati. Itu yang dominan, yang mayoritas. Sedangkan wazan yang minoritas yang menghasilkan sifat musyabah adalah wazan fa'ala yang sedang kita bahas hari ini. Yaitu berikutnya wazan yang keempat dari sifat musyabah yang berasal dari fi'il madi fa'ala adalah fa'ilun. Nah, fa'ilun. Sama ya, di wazan fi'il madi sebelumnya yaitu fa'ila juga ada wazan sifat musyabah seperti ini yaitu fa'ilun. Wa ala fa'il bikasril aini dengan dikasrah ain kalimahnya. Wa aksaru ma yakunu ya. Minal mudha'afi wal mu'talil lami. Kebanyakan yang digunakan itu yang berasal sifat musyabahannya berasal dari fi'il mudha'af. Fi'il apa? Fi'il mudha'af. Apa itu fi'il mudha'af? Ikhwah, apa itu fi'il mudha'af? Pelajaran sharaf sebenarnya. Apa fi'il mudha'af itu kata yang ain fi'il dan lam fi'ilnya, ain dan lam fi'ilnya sama ya. Double, sama, ditasydid. Ain dan lam fi'ilnya. Ain dan lam fi'ilnya. Fa'ala berarti dua huruf terakhir itu ditasydid, dileburkan. Baik. Ain dan lam fi'ilnya. Ya, kebayang ya, sudah terbayang. Contohnya kita lihat sini, itu yang jenis pertama yang berasal dari fa'il ya, sifat musyabahah yang fa'il yang pertama itu dari kelompok mudha'af ya. Yang kedua dari mu'tallam, yaitu fi'il yang lam fi'ilnya huruf mu'tal, huruf cacat. Alif, waw sukun atau ya sukunan. Kita bahas yang pertama dulu yaitu fal mudha'afu, yang mudha'af contohnya sifat musyabahah yang dibentuk dari mudha'af, asal usulnya mudha'af yaitu didobelkan, dileburkan pada fi'il madinya tadi wazan fa'ala, ain fi'ilnya dengan lam fi'ilnya dileburkan yaitu afif ya. Saat katanya dileburkan, kok itu afif? Enggak. Jadi yang dileburkan itu bukan sifat musyabahannya. Yang mudha'afnya itu fi'il madinya. Ya, yang mudha'af itu fi'il madinya. Sama tadi yang di atas juga di wazan-wazan sebelumnya yang disebut dengan ajwaf itu fi'il madinya. Fi'il madinya seperti tadi sayyid ya, qayyim, dhayyik. Tayyib itu kan fi'il madinya yang cacat huruf tengahnya, huruf ain fi'ilnya itu sada, qoma, dhaqa, toba. Nah sama untuk yang afif itu dari fi'il madinya affa. Affa. Nah fa-nya di idgham, dileburkan. Jadi satu, di huruf kembar, hurufnya sama. Affa. Affa jadi afif ya. Nah kalau kita mengingat wazan-wazan seperti ini wazan-wazan yang biasanya dipakai untuk penyebutan nama-nama dan sifat Allah ya. Penyebutan nama-nama dan sifat Allah. Sebentar. Nama-nama dan sifat Allah. Ketika As-Sami, Al-Basir dan seterusnya. Kan? Kelanjutan ya. Berikutnya tadi ada yang pertama adalah Afif dari kata affa, fi'il madhi affa, mudha'af ya. Maknanya apa afif? Yang menjaga diri. Orang yang menjaga diri.
Ada orang namanya Afifah gitu kan. Afifah. Kalau Afif jarang, tapi kalau Afifah itu lumayan banyak nama perempuan. Berarti perempuan yang menjaga diri. Afifah, Afif. Dari Afa. Kemudian Tobib. Ternyata Tobib itu asal-usulnya dari sifat musyabbahah. Ya. Fi'il madinya apa? Tobba. Karena tadi masuknya mudha'af. Double. Ain dengan fi'ilnya. Tobba. Artinya dokter. Ya. Dokter. Tobib itu dokter. Kalau di kita beda ya, tabib. Kalau di kita tabib itu bukan dokter. Itu lebih condong ke apa? Dukun kampung gitu ya. Atau dokter kampung. Ya, tabib. Semisal. Taib. Mantri ya. Taib. Kemudian berikutnya khosis. Khosis dari kata fi'il madinya khossa. Khossa itu maknanya yang hina. Yang hina. Yang apa? Yang hina. Kemudian berikutnya ada jalil. Jalil dari kata fi'il madinya apa? Jalla. Yang mulia, yang agung. Jalil ya. Jalil juga apa? Mungkin sebagian orang memberikan nama anaknya dengan kata ini jalil karena ini bagus maknanya itu yang agung, yang mulia. Kemudian Habib, Habib yang berikutnya Habibnya. Berikutnya Afan, Khalil dulu. Khalil dengan Habib ini maknanya mirip. Khalil dengan Habib maknanya mirip, tapi lebih kuat, lebih tinggi makna Khalil. Khalil, ya contohnya gelar pada Nabi kita dan Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah. Terjemahnya bukan orang yang dicintai Allah, orang yang dikasihi. Jadi kekasih gitu. Maknanya lebih mendalam, cinta yang lebih besar daripada sekedar apa? Habib ya. Habib atau mahabbah. Karena makna Khalil itu lebih tinggi cintanya, lebih paling tinggi itu Al-Khalil. Ya, kekasih Allah, yaitu apa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian jadi maknanya sama, Khalil dengan Habib terjemahkan saja yang dikasihi. Ya, yang dikasihi. Jadi nanti terjemahnya jadi pasif ya. Yang dikasihi. Yang dikasihi. Seperti Al-Khalil, Nabi Ibrahim digelari Al-Khalil maknanya makhlul kan? Yang dikasihi. Yang dikasihi, yaitu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian maknanya di situ dijelaskan Habib maknanya bimakna muhab ya, bimakna al-muhab yang dicintai, yang dikasih. Dan berikutnya daqiqo dari fi'il madinya daqqo gitu. Ini masih mudha'af, double ain dan lam fi'ilnya double sama, tasydid. Daqqa maknanya yang lembut, daqiq yang lembut. Yang lembut. Daqiq yang di sebagian konteks maknanya mendalam, yang mendalam. Sehingga ulama yang digelari daqiq, keilmuannya daqiq berarti keilmuannya itu mendalam gitu. Daqiq. Ini sini di antara terjemahnya yang lembut. Kemudian berikutnya ada apa di situ? Ada labib, syadid ya. Labib ya, ada nama ulama ya, Dr. Labib, pakar apa? Pakar fikih ya, fikih Syafi'iyah dari Yaman. Dr. Labib itu ada di Yogyakarta. Beliau mengabdi di beberapa ma'had di Yogyakarta untuk mengajarkan pondok-pondok pesantren terkait dengan ilmu fikih dan usul fikih Syafi'iyah, ya mazhab Syafi'i dari Yaman. Dr. Labib. Ya, baik. Dari kata fil madi labba, labib, maknanya yang berakal. Jadi nama-nama yang baik. Labib itu yang berakal. Ya, syadid ini sering kita dengar ya, syadid. Ya syadid dari kata fil madinya syadda, sama mudha'af, double ain dan lam fi'ilnya. Syadda maknanya yang kuat, yang keras, atau lainnya banyak sebenarnya, maknanya tergantung konteks kalimat. Kemudian lanjutkan, ada lagi. Nah, tadi kan yang mudha'af. Tadi ada dua macam kan. Nah, untuk yang
berasal dari wazan keempat ini, fa'il, itu ada dua macam bentuk fi'il madinya. Tadi ada yang mudha'af, ada yang mu'tallam. Kalau mu'tallam, lam fi'ilnya saja yang dijadikan huruf ilat. Ya, contohnya, wal mu'tallu al-akhiru, mu'tal akhirnya, contohnya, aliyun, ali, sofi, sofiyun, ya, zakiyun, khaliyun, jaliyun, wasiyun, wasi, bisa dibaca wasiyun, wasiyan, wasiyin, bisa. Kita terjemahkan dulu. Nah, Ali kita tahu dari fi'il madi apa? Ala ya, dari fi'il madi ala panjang. Ala karena lam fi'ilnya huruf ilat, mu'tal. Ala ya'lu gitu kan. Kalau kita belajar akidah, itu ada pembahasan tentang al-ulu. Pembahasan Allah Maha tinggi, berada di atas. Ya, di atas arsy. Sudah? Kemudian maknanya yang tinggi. Sofi yang bersih. Dari fi'il madinya sofa gitu. Pakai alif yang tegak. Alif namanya uh, alif wasok. Alif yang seperti tongkat, ya, yang tegak. Kemudian tadi maknanya apa? Yang bersih, sofi. Tadi berikutnya setelah itu zaki ya. Zaki. Nah, ini ada orang namanya Zaki. Nama yang bagus, yang suci, sama yang bersih, yang suci. Dari fi'il madinya apa? Zaka, panjang ada alif bengkongnya. Zaka ya, fi'il madi yang mu'tallam. Kemudian khali ini maknanya yang sepi ya. Dari fi'il madinya khala atau yang hampa juga boleh. Yang kosong, yang hampa ini banyak disebutkan muncul di kitab-kitab gundul ya, kitab-kitab gundul, baik itu kitab Nahwu Shorof atau kitab-kitab para ulama, sering muncul kata ini, khala, yakhlu ya, khali, akhallu dan seterusnya, turunan-turunan katanya, maka maknanya kosong, sepi, hampa dan semisal, makna semisal. Kemudian jali dari fi'il madinya jala ya, dari fi'il madinya jala ya, dari fi'il madinya jali maknanya jelas. Nah, jali ya, pasangannya khafi kan. Kita belajar tajwid ya, bagi yang sudah belajar tajwid, ada kesalahan jali, ada yang kesalahan khafi ya. Kesalahan jali berarti kesalahan yang jelas, bisa diketahui. Indikasinya orang awam pun tahu gitu, kalau itu salah. Orang awam pun apa tahu kalau itu salah. Misalkan salah hurufnya, ya, jelas itu orang awam, acuannya orang awam tahu kalau itu salah. Maka apalagi yang berilmu tentang tajwid, lebih-lebih lagi tahu. Sehingga kesalahan jali ini hendaknya dihilangkan. Tidak layak seorang imam yang masih memiliki kesalahan jali kemudian dipertahankan. Ini bahaya, apalagi kalau sudah membaca surat Al-Fatihah bisa tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya dengan catatan si imam ini sudah dikasih tahu gitu kan, sudah diberitahu, sudah dinasihati tentang kesalahan dan dia nggak mau belajar. Nah, ini bisa berakibat tadi apa? Sholatnya tidak sah. Harus hati-hati ya. Kesalahan jali yang jelas. Adapun khafi, kesalahan yang tersembunyi ya, hanya orang-orang yang sudah belajar tajwid atau bahkan hanya guru tajwid saja yang tahu masalah sifat-sifat huruf ya, yang mendetail. Kesalahannya susah diketahui kecuali hanya oleh orang-orang yang sudah belajar tajwid. Nah, itu sekilas. Jadi biar kita ingat, jali maknanya yang jelas. Kemudian ada wasi. Wasi ini dari kata waso, artinya bentuk ini, maknanya jadi majhul. Yaitu maknanya jadi pasif, yang diwasiati. Wasiat. Kemudian waqad yakunu fa'ilun al-mabniyu ala fa'ala min ghairil mudha'afi wal mu'talil lami ka haris wa tawil. Terkadang qad bertemu fi'il mudhari yakunu berarti maknanya terkadang. Sudah ini pengecualian yang sifatnya minoritas,
Ini dikerucutkan lagi, dikecualikan lagi. Ada pengecualian di balik pengecualian. Semakin sedikit jumlahnya, itu sangat jarang terjadi sifat musyabahah golongan yang keempat, yaitu dari wazan fa'il. Ini yang keempat kan? Fa'il. Al-mabniyu di sini maknanya yang dibentuk ala fa'ala, yang dibentuk dari wazan fi'il madhi fa'ala, toh kok ternyata min ghairil mudha'afi wal mu'talil lam. Bukan berasal dari mudha'af, bukan berasal dari mu'tal lam. Kalau tadi kan yang sudah kita bacakan semua contoh-contohnya tadi berasal dari mudha'af dan mu'tal lam. Ini contoh yang berikut ini bukan dari keduanya. Ini sangat sedikit. Contohnya haris dan tawil. Haris dengan apa? Tawil. Sangat sedikit tapi kita justru sering dengar ya. Kita justru sering dengar atau sering baca. Haris, harisun alaikum ma'anittum dalam ayat. Menunjukkan sifat Nabi kita Muhammad SAW. Harisun alaikum ma'anittum. Nabi itu punya sifat yang Allah abadikan dalam Al-Quran apa? Haris, yaitu Nabi itu orang yang sangat semangat untuk menasihati, mendakwahi kaumnya, para sahabat. Haris, orangnya semangat ya. Untuk mendakwahi apapun yang terjadi, walaupun beliau dilempar batu sampai berdarah-darah, diperangi, dimusuhi, dibunuh para sahabat, tetap beliau bersemangat menginginkan hidayah pada diri mereka. Gitu. Jadi punya sifat haris, bersemangat. Kemudian apa contohnya yang kedua ada tawil ya, haris dengan tawil. Haris maknanya haroso, dari fi'il madhi haroso, sahih, fi'il sahih, yang sangat yang bersemangat, yang sangat menginginkan sesuatu. Kemudian tawil dari kata fi'il madhinya mu'tal ya. Fi'il madhinya ajwaf ini. Tengah-tengahnya ila tola nanti tawil. Tola yang panjang. Yang panjang. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini mudah. Yang kita bahas berikutnya insyaallah semoga dimudahkan. Berikutnya adalah sifat musyabahah yang mengikuti wazan fa'ilun. Berarti ini beda lagi. Kalau ini ya bisa dikatakan apa? Berarti pengecualian ya. Karena dikeluarkan dari 4 wazan yang tadi atau yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fa'ilun. Sekarang ada sifat musyabahah kok wazannya ikut fa'ilun, seolah-olah seperti apa? Seperti isim fa'il. Nah, kita baca penjelasannya. Idza aradta bi sifatil musyabahati ma'nal hudusi wa tajaddudi. Jika engkau mau membuat sifat musyabahah itu bermakna, mengandung makna perbuatan dan mengandung makna tajaddud, yaitu terus-menerus bisa diperbaharui. Perbuatannya itu berganti-ganti ya. Sudah pernah kita bahas kan tajaddud dengan hudus, itu contohnya misalkan contohnya rojulun qaimun gitu. Laki-laki yang berdiri, maka sifat berdiri ini qaimun kan ikut wazan fa'ilun, qaimun. Maka laki-laki yang berdiri ini tidak selamanya berdiri. Yang pertama dia mengandung hudus berbuat, yaitu perbuatan berdiri. Yang kedua tajaddud, yaitu berdirinya enggak selalu berdiri. Berubah-ubah. Kadang dia mungkin duduk karena capek, kadang dia berjalan karena ingin berpindah tempat, kadang dia berbaring karena ingin istirahat, ya kan? Tajaddud gitu maksud. Berubah-ubah, ya. Wa adal tabiha an wazniha ila sighatis mil fa'ilina. Kalau kamu mau memberikan makna hudus dengan tajaddud, maka silahkan boleh dipindahkan menjadi bentuk isim fa'il. Boleh dijadikan bentuk isim fa'il, yaitu fa'ilun gitu. Contohnya di sini contohnya fataqul, engkau katakan fi farihin itu uh, itu bentuk asalnya farih ya, farihun, masdar ya. Bentuk masdar atau sifat musyabahah yang lain, bentuk yang lain, kemudian dijadikan isim fa'il, jadi farihun. Karena ingin memberikan makna perbuatan dan sifat berubah-ubah perbuatannya, tidak terus-menerus, tidak dawam,
tidak senantiasa begitu perbuatannya. Maka jadi farihun, yaitu apa maknanya? Yang farah, yang gembira, yang bahagia. Jadi kalau kita pakainya farihun, bukan farihun, kalau farihun pendek, berarti maknanya rusakan rojulun farihun. Berarti laki-laki yang bahagia. Bahagianya terus menerus, ya. Bahagianya terus menerus, ya. Bahagianya terus menerus. Tapi kalau farihun, misalkan rojulun farihun, maka kadang dia sedih. Rojulun farihun, laki-laki yang bahagia. Bahagia tapi tidak selamanya. Kadang dia sedih, kadang dia galau, gitu ya. Bisa dibedakan. Tapi kemudian juga ada dojirun, ada apa? Dojirun, kemudian juga ada toribun. Dojirun dengan toribun. Apa makna dojir? Yang apa? Cemas, ya, yang gelisah. Yang cemas atau yang gelisah. Tadi sama, berarti kalau pakainya dojirun, rojulun dojirun, yang pendek, yang dotnya pendek, berarti ini yang sifat musyabah yang asli. Adapun yang dojirun yang pengecualian. Ya seperti isim fa'il, berarti maknanya kalau rojulun dojirun, laki-laki yang cemas. Nah, sifat cemasnya ini karena dia pakainya dojirun, pendek dotnya, sifat cemasnya dawam. Senantiasa ada. Senantiasa apa? Ada terus. Dia selalu cemas. Ya. Tapi kalau yang pakai dojirun, maka kadang cemas, mungkin dia sudah tidak cemas lagi menjadi bahagia dan seterusnya. Maknanya seperti itu. Berubah-ubah yang dojir. Begitu pula yang torib, ya, atau toribun juga demikian. Torib maknanya yang sempit. Seperti doyik maknanya yang sempit. Soalnya ini jelas. Torib yang sempit. Nah, kemudian kita lanjutkan. Berikutnya. Wa maja'ala. Oh ya. Zinatai, ya. Zinatais ismai al-fa'ili wal fa'al maf'uli. Kemudian wazan isim fa'il dan wazan isim maf'ul yang dimaksudkan untuk menunjukkan makna tadi apa? Makna subut dengan dawam tergolong sifat musyabah. Saya ulangi. Mimma qasqusida bihi makna subuti wa dawami fahuwa sifatun musyabah. Wa maja'ala zinatai, ya ini di zinatai ini aslinya nunnya dihapus karena idhofah nampaknya, idhofah ke ismai. Ismai juga sama, ismai ini kemudian dihapus karena apa? Idhofah. Atau jadi naat dari zinatai. Nah, dua bentuk, ya. Dua bentuk, dua sigoh, yaitu fa'il, al-fa'il dengan al-maf'ul, mimma qusida bihi makna subut, yang diinginkan, dimaksudkan untuk bermakna subut dengan dawam. Ini kebalikannya dari yang kaidah di atas tadi. Kalau di atas tadi, itu sifatnya hudus tajaddud. Tajaddud itu kebalikan dari dawam. Tajaddud, ya, kebalikan dari dawam. Ya, tajaddud kebalikan dari dawam. Nah, kalau kita menginginkan pakai wazan al-fa'ilu dengan al-maf'ulu untuk menunjukkan makna subut dengan dawam, subut artinya tetap, ya, tidak berubah-ubah. Nah, subut dengan dawam ini kebalikannya dari tajaddud. Kalau tajaddud berubah-ubah tadi. Ya. Misalkan subut dengan dawam tadi, misalkan ya, rajulun farihun. Fa-nya pendek, farihun. Berarti laki-laki yang bergembira, yang bahagia dengan kebahagiaan yang selalu melekat pada dirinya. Namanya itu hudus, itu tuh namanya apa? Tadi subut dengan dawam. Tapi kalau tajaddud, rajulun farihun. Nah, laki-laki yang bergembira, yang bahagia, tapi kebahagiaannya sementara. Kadang sedih, kadang susah, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Fahuwa sifatul musyabah. Maka ini bisa dikelompokkan sebagai sifat musyabah. Masih bisa dikelompokkan sifat
musyabahah walaupun wazannya fa'ilun atau maf'ulun. Padahal itu wazannya milik siapa? Miliknya isim fa'il dan isim maf'ul di bab sebelumnya. Contohnya kita lihat. Contohnya tohir, ya, tohiril qalbi. Tohirul qalbi kalau marfu. Kalau mansub tohirul qalbi. Kalau majrur tohiril qalbi. Artinya apa? Seseorang yang suci hatinya. Yang suci hatinya. Gitu. Yang hatinya suci juga bisa. Ya. Kemudian na'imul aishi. Yang kedua ya. Na'imul aishi. Na'imul aishi. Maknanya apa? Yang enak, yang indah kehidupannya. Kehidupannya itu indah, senang terus. Nah, maka terjemahnya tadi yang suci hatinya terus menerus gitu. Yang selalu suci hatinya, tohirul qalb. Karena ada makna apa? Dawam, ya kan? Subuh tetap. Naimul ais yang enak kehidupannya, ya terus menerus, yang selalu baik kehidupannya. Kemudian berikutnya contoh ketiga, mu'tadilu ar-ra'yi. Mu'tadilu ar-ra'yi. Yang sederhana gaya hidup, yang sederhana pendapatannya, yang sederhana cara pandangnya, atau yang mana semisalnya. Ya. Maka senantiasa punya pemahaman seperti itu, yaitu orang yang sederhana pandangannya. Jelas, insyaallah. Selalu, ada makna selalu, dawam, terus menerus. Berikutnya, tadi sudah dibacakan sampai mu'tadil ra'i. Berikutnya masih banyak lagi. Ini mustaqim ya. Mustaqimut thariqah. Ini masih isim fa'il semua ya. Tadi tahir isim fa'il. Na'im isim fa'il. Mu'tadil isim fa'il. Ini mustaqim juga sama. Isim fa'il. Mustaqimut thariqati. Yang lurus jalannya. Gitu kan. Yang lurus. Yang senantiasa lurus. Orang yang senantiasa lurus jalan hidupnya. Mardiyul khuluqi. Mardiyul khuluqi. Orang yang diridhoi akhlaknya, yang disenangi akhlaknya. Orang yang selalu disukai budi pekertinya. Insyaallah jelas. Kemudian sekarang yang isim maf'ul. Oh enggak, tadi yang mardi itu juga udah isim maf'ul. Mardi itu mardiyun tadi sudah isim maf'ul. Kemudian yang berikutnya isim maf'ul berikutnya muhazzab. Muhazzab. Muhazzabud tab'i. Yang bersih tabiatnya, yang bersih akhlaknya, yang bersih wataknya. Tapi ini majhul, tapi maknanya biasa ya, tidak dibuat majhul maknanya, muhazzab. Atau yang dibersihkan wataknya. Mamduhus sirati. Yang berikutnya mamduhus sirati. Yang ini majhul ya. Ini isim maf'ul maksudnya, isim maf'ul. Yang terpuji biografinya, sirah, jalan hidupnya. Yang terpuji apa? Jalan hidupnya. Sirah, sejarahnya. Ya. Wa munaqqas sarirati. Sama ini juga majhul terjemahnya tapi biasa. Seperti lazim gitu, biasa. Yang bersih hatinya. Yang bersih hatinya. Sarirah ya. Yang bersih apa? Hatinya. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi sudah dibacakan sifat musyabahah berwazan seperti isim fa'il, bahkan tadi seperti isim maf'ulnya. Berikut adalah sifat musyabahah min fauqis sulasi yang berada di atas jumlah 3 huruf, berarti bisa sulasi mazid ya, bisa rubai mujarrad atau rubai mazid ya, pokoknya sampai 22 wazan selain sulasi mujarrad. Gitu aja. Berarti sisanya berapa itu? 16 ya, 16 wazan yang selain 6 wazan sulasi mujarrad. Ya. Sifat musyabahah yang berasal dari fiil madinya lebih dari 3 huruf. Pengantarnya taji'u sifatu al-musyabbahatu min ghairi sulasi al-mujarradi ala wazni ismil fa'ili ka mu'tadil al-qamah wa mustaqimul atwari wa mushtaddul azimati.
Nah, sifat musyabahah bentuknya yang berasal dari fiil yang lebih dari 3 huruf, berarti selain sulasi mujarad, maka mengikuti sifat musyabahahnya mengikuti bentuk isim fa'ilnya. Ulangi, bentuk sifat musyabahah ya, selain sulasi mujarad mengikuti bentuk isim fa'ilnya, mengikuti wazan isim fa'ilnya. Baik, mengikuti wazan isim fa'ilnya. Tahu dari mana? Dari wazan fi'il madinya. Misalkan contoh pertama, mu'tadilul qamati. Mu'tadil kan wazan fi'il madinya apa? I'tadala ifta'ala yafta'ilu kan? Berarti kalau ifta'ala yafta'ilu, kita sudah tahu wazan fi'il madinya, oh berarti cara membentuk sifat musyabahnya ikuti isim fa'ilnya. Berarti ifta'ala yafta'ilu mufta'ilun kan? Mufta'il berarti. Mu'tadil gitu. Itu sudah termasuk isim fa'il sekaligus bisa dipakai sebagai sifat musyabah. Mu'tadilul qamati orang yang uh, tinggi tubuhnya. Orang yang lurus maksudnya mu'tadil sini qama, orang yang lurus atau tinggi tubuhnya. Dan mustaqimul atwari, orang yang lurus batasnya. Orang yang lurus batasnya. Dan mustaddul azimati, orang yang tinggi cita-citanya. Orang yang tinggi azimah, tekadnya. Yang ya keras. Kalau keras itu tidak cocok ya. Yang tinggi kemauannya, cita-citanya. Ya. Baik. Insyaallah ini jelas. Kemudian baru kita bahas al-farqu baina ismil fa'ili wa sifat. Nah, ini yang menarik. Perbedaan sifat antara isim fa'il dengan sifat musyabah. Isim fa'il dengan sifat musyabah sebenarnya sudah pernah kita singgung sekian kali ya. Ini diringkas oleh Syekh, dikumpulkan di satu pembahasan khusus al-farqu baina ismil fa'ili wa sifati al-musyabah. Berikutnya ini menarik, ada 5, berarti ada 5 perbedaan yang cukup dijelaskan cukup detail ya, padat, ya jelas insyaallah. Perbedaan antara isim fa'il dengan sifat musyabah. Ini bagus kalau teman-teman jadikan tabel ya atau bagan. Kemudian bisa di share ya di grup. Nah, itu bisa berfaedah untuk teman-teman yang lain. Dibuat tabel atau bagan 5 perbedaan antara isim fa'il dengan sifat musyabah. Ya, kita baca al-farqu baina ismil fa'ili wa sifatil musyabati min khamsati wujuhin. Ada 5 wujuh, 5 tinjauan, 5 alasan, 5 perbedaan. Al-awwalu ya, ini bisa dibaca al-awwali, bisa dibaca al-awwala, bisa dibaca al-awwalu. Tergantung kita alasannya apa. Kalau dibaca al-awwali berarti badal dari wujuhin. Ya, badal dari apa? Wujuh kan, wujuhnya majrur, maka al-awwalinya juga badal, itu majrur. Alasan kedua, kalau mau dibaca al-awwala seolah-olah ada fiil ya'ni yang dihapus. Jadi min khamsati wujuhin ya'ni al-awwala. Ya'ni itu fiil mudhari yang membutuhkan maf'ul bih. Sehingga al-awwala sebagai maf'ul bihnya. Mafhum? Dan yang ketiga bisa dibaca al-awwalu ketika kita takdirkan ada domir yang dihapus. Misalkan min khamsati wujuhin huwa gitu. Al-awwalu. Jadi ada domir yang dihapus sehingga al-awwalnya sebagai khobarnya. Jadi bisa baca apapun, yang penting kita tahu alasannya. Nah, dan status kedudukan al-awwal tadi macam-macam, yang bisa sebagai ulbi, bisa sebagai hal, bisa al-awwal atau sanian gitu kan. Awalan, sanian, salisan. Kita sering dapati itu, tapi mungkin kita nggak tahu itu kedudukannya apa. Maka yang ana dapati, yang ana coba ana simpulkan, yang paling mudah itu sebagai maf'ul bih ya. Jadikan saja maf'ul bih seolah-olah kita bilang tadi ya, yakni gitu, al-awwala. Atau aqulu al-awwala. Aku mengatakan jenis pertama adalah gitu. Aqulu al-awwala. Atau boleh ditanwin aqulu awwalan
aku lusanian, aku lusalisan dan seterusnya. Itu lebih mudah. Yang bisa pakai itu sebagai maf'ul. Baik, lanjutkan. Al-awwala atau al-awwalu atau al-awwali dalalatuhu, ya. Bisa dalalah, bisa dilalah, sama saja. Dalalatuha ala sifatin sabitatin wa dalalatuha ala sifatin mutajaddidatin. Perhatikan. Perbedaan yang pertama, isim fa'il menunjukkan sifat yang baru. Ini sudah, ya, kita sudah sering singgung. Sifat musyabah menunjukkan sifat yang tetap, yang sabit. Ya, kalau isim fa'il itu mutajaddidah. Gampangnya tadi sudah kita bahas contohnya tadi, ya. Misalkan yang contoh isim fa'il rajulun qaimun. Nah, laki-laki yang berdiri. Nah, maka yang berdiri laki-laki ini kadang berdiri, kadang kalau capek ya duduk, kadang dia berbaring, jadi nggak selalu berdiri. Namanya mutajadid, bisa diperbaharui perbuatannya. Taib, paham? Kalau sabita tadi contohnya misalkan rajulun karimun. Nah, karim kan sifat musyabah. Maka laki-laki yang mulia, berarti sifat mulia ini selalu melekat, ya, sabit, menetap di orang tadi, rajulan. Mafhum? Taib. Ini yang pertama, sudah ringkas itu, jelas. Kemudian isim fa'il dengan sifat musyabah perbedaan yang kedua, asani hudusuhu fi ahadil azminati. Wa sifatul musyabahatu lil ma'na ad-daimi al-hadiri illa an takuna hunaka qarinatun tadullu ala khilafil hadir ka an taqula kana sa'idun hasanan atau husnan faqabuha. Jadi kita bahas. Intinya, isim fa'il dengan sifat musyabah perbedaan kedua. Kalau isim fa'il bisa diikuti makna waktu. Karena isim fa'il itu bisa mengandung perbuatan plus waktu. Bisa diikuti makna waktu. Sehingga itulah alasannya berubah-ubah. Bisa berubah-ubah karena memang mengandung makna diikuti makna waktu. Ya. Itu yang isim fa'il. Fi ahadil azminat. Salah satu waktu, zaman. Bisa hadir, bisa mustaqbal, ya kan? Bisa madi masa lampau, hadir masa sekarang, mustaqbal masa akan datang. Adapun sifat musyabahah lil makna daimi al hadir. Selalu maknanya itu apa? Selalu apa? Selalu apa? Hadir. Selalu maknanya itu senantiasa daim al hadir. Kalau sifat musyabahah senantiasa ya hadir terus di waktu yang sekarang. Illa an takuna hunaka qarinatun tadullu ala khilafih. Kecuali ada indikasi yang menyelisihi sifat hadir. Kecuali ada indikasi bahwa sifat musyabah itu bukan bermakna hadir. Insyaallah bisa dipahami. Jadi intinya sifat musyabah tidak bisa disertai zaman, tidak bisa disertai makna waktu. Ya, sebab kenapa? Sebab kembali ke makna perbedaan yang pertama tadi. Karena sifat musyabah itu sabit. Kalau disertai waktu nanti hilang sifat sabitnya atau subutnya. Maka tidak bisa disertai waktu. Insyaallah jelas. Kan taqula kana sa'idun hasanan faqabuha. Jadi apa sifat musyabah maknanya? Lil makna daimi al hadir. Senantiasa maknanya itu, makna waktunya adalah hadir terus. Jadi enggak gonta-ganti ke mustaqbal atau madi. Ya kan, tidak punya makna madi, tidak punya makna mustaqbal. Berarti kalau kana sa'idun hasanan faqabuha ini anggaplah dia mustaqbal. Nah, kana sa'idun hasanan saat ini. Sekarang hadir saat ini, sekarang Sa'id itu orang yang senantiasa baik, orang yang baik. Kemudian dia menjadi apa? Buruk di kemudian hari. Wallahu a'lam. Kemudian asal isu yang ketiga. Yang ketiga perbedaannya apa? Annaha tusagu sigoh, dibentuk sigoh tusagu majhul. Annaha tusagu minal fi'lil lazimi qiyasa wa la tusagu minal muta'addi illa sama'an. Contohnya Rahim dengan Alim. Maksudnya apa?
Kita lihat. Ini yang ketiga ya. Isim fa'il dapat dibentuk dari fi'il apa? Ini yang pertama ini annaha tusagu minal fi'lil lazimi qiyasan. Isim fa'il bisa dibentuk dari fi'il muta'addi dan lazim. Sebaliknya tadi yang disebutkan pertama, annaha tusagu minal fi'lil lazimi qiyasan itu yang fi'il itu yang sifat musyabahah yaitu selalu dibentuk dari fi'il lazim ya secara kiasi secara apa? Kiasi. Pada umumnya sifat musyabahah dibentuk dari fi'il lazim secara kiasi. Kiasi berarti apa? Pakai rumus ya, pakai rumus-rumusan, pakai metode-metode para ulama untuk mendapatkan bentuknya. Adapun sama'i kita tinggal dengar dan taat saja, ikuti apa yang orang Arab ucapkan. Nah, sama'i. Nah, wala tusagu minal muta'addi illa sama'an. Nah, ini masih membahas yang fi'il atau sifat musyabah ya. Ini masih membahas sifat musyabah. Jadi sifat musyabah itu sifatnya yang pertama cirinya annaha tusagu minal fi'il lazim qiyas. Secara kiasi pada asalnya semuanya lazim. Tapi wala tusagu minal muta'addi illa sama. Dia bisa muta'addi tapi dengan cara sama'i. Nah, gitu maksudnya. Jadi sama ini berarti muta'adinya muta'adi sama'i. Bisa muta'adi tapi harus sama'i. Tidak bisa dikias-kiaskan. Itu yang sifat musyabah. Berarti kebalikannya ya sudah mafhum mukhalafah. Kebalikannya memahami dari kebalikannya. Berarti kebalikannya apa? Fi'il isim fa'il. Berarti isim fa'il bisa dibentuk dari fi'il muta'adi ataupun lazim. Secara ya lebih apa? Lebih luas ya cakupannya. Contohnya di sini yang sifat musyabah rohim dengan alim. Ya, rohim dengan alim. Itu bentuk sifat musyabah. Ya, rohim dengan alim. Waqad tusagu minal muta'adi ala wazni ismil fa'ili idza tunusiya al-maf'ulu bihi wa sara fi'luha fi hukmun ya fi hukmil lazimil qasir mislu fulanun qati'us sayfi wasabiqul farasi wa musmi'us sauti wa mukhtaraqu as-sahmi ya waqad tusagu minal muta'addi ala wazni ismil fa'ili. Tapi terkadang sifat musyabah itu bisa dibentuk dari fi'il muta'addi namun wazannya harus diubah, bukan lagi wazan umumnya sifat musyabah tapi pakai wazannya isim fa'il. Idza tunusiya al-maf'ulu bihi wa sara fi'luha fi hukmin al-lazimi al-qasir. Ya, kita ulangi. Jadi sifat musyabah ada yang berasal dari fi'il muta'addi ya, tapi harus mengikuti wazan isim fa'ilnya, itu maksudnya. Dengan syarat apabila maf'ul bihnya tidak disebutkan. Tunusia berarti kan apa nisyan, lupa disebutkan atau tidak disebutkan. Ketika maf'ul al-maf'ulu bih ya maf'ul bihnya tidak disebutkan. Contohnya pada contoh fulanun qati'us sayfi. Saya ulangi. Fulanun qati'us sayfi wa sabiqul farasi wa musmi'us sauti wa mukhtaraqus sahmi. Ada banyak contohnya. Contoh yang pertama, fulanun qati'us sayf. Ya. Fulan, si fulan yang pedangnya memotong. Si fulan yang pedangnya memotong. Nah, di sini tidak disebutkan apa yang dipotong. Itu ya, mafhum ya. Fulan yang pedangnya memotong. Nah, sesuatunya enggak disebutkan. Maka bisa muta'addi menggunakan wazan dari fa'il yaitu qati'. Pakainya qati', ya. Pakainya wazan isim fa'ilnya. Ai maknanya qati'un sayfuhu yaitu pedang yang memotong, gitu aja, pedang yang memotong. Yang dipotongnya enggak disebutkan. Begitu pula fulanun sabiqul farasi, fulan yang kudanya mendahului. Nah, mendahului siapa atau apa enggak disebut.
Kemudian fulanun di yang keberapa tadi? Kedua ya, sabik. Musmi'ul saut ya. Fulanun musmi'ul sauti maknanya fulan, si fulan yang memperdengarkan suaranya. Memperdengarkan suaranya. Kepada siapa? Nggak tahu, nggak disebutkan. Ya, maka pakainya isim fa'il itu musmi', ya kan? Muf'ilun, tadi sama sabik fa'ilun. Yang terakhir fulanun mukhtaritus sahmi, maknanya fulan yang busur panahnya atau anak panahnya saham melubangi, menembus sesuatu. Nah, menembus sesuatunya nggak disebutkan. Maka boleh pakai wazan isim fa'il untuk menunjukkan muta'addi. Tapi nggak disebutkan ini maf'ul bih. Seolah bisa dipahami ya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah. Tadi sepertinya ada kalimat yang terlewat ya. Coba kita ulangi. Wa qad tusagu minal muta'addi ala wazni ismi fa'ili idza tunusiya al-maf'ulu bihi sasara fi'luha fi hukmi al-lazimi al-qasid. Jadi maka fi'ilnya berhukum dihukumi lazim yang qasir, yang terbatas. Fi'il lazim yang ada batasannya. Yaitu dia bisa menjadi muta'addi maksudnya. Fi'il lazim yang terbatas artinya dia punya peluang menjadi muta'addi dengan syarat wazan yang pakai isim fa'il ketika maf'ul bihnya tidak disebutkan. Kita ulang lagi tadi yang di atasnya. Yang kana Sa'idun hasanan faqabuha, ana ulangi biar lebih jelas. Yang kedua tadi, alasan perbedaan kedua, kita ulangi sebentar. Perhatikan. Ya tadi apa? Yang kedua ya. Hudusuhu fi ahadil azminati wa sifatul musyabbahatu limlil ma'na da'daimi al-hadiri illa an takuna hunaka qarinatun tadullu ala khilafil hadiri ka an takula kana Sa'idun hasanan ya faqabuha. Sifat yang ada pada sifat musyabbahah pada dasarnya itu senantiasa ya. Pada dasarnya adalah sifat apa yang terus-menerus subut yang ada. Selalu ada ya. Dan hadir. Nah, hadir di sini diterjemahkannya yaitu selalu ada. Selalu ada. Ya. Menunjukkan makna selalu ada. Ya. Menunjukkan selalu ada, bukan hadir yang termasuk zaman. Jadi bukan ke sana arahnya. Yang tadi agak bingung ya. Jadi sifat musabah itu pertama senantiasa, dia dawam ya. Ya kan? Kedua adalah hadir. Hadir ini maksudnya selalu ada. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan bahwa sifat musabah itu tidak selalu ada ya, atau tidak terus-menerus. Contohnya di sini. Contohnya apa? Kan taqula kana Sa'idun hasanan faqabuha. Sa'id dahulu. Nah, ini terjemahnya dahulu kana fil madhi, dahulu. Sa'id dahulu adalah orang baik ya. Sa'id dahulu tuh orangnya baik gitu. Tapi kemudian ia menjadi jahat, menjadi buruk perilakunya. Nah, maka di sini membantah tadi makna hadir. Jadi, makna hadirnya ada qarinah di sini tidak menunjukkan makna hadir. Ya, itulah yang membedakan dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il memang dari asalnya berubah-ubah. Ya, dahulu dia baik, kemudian sekarang jahat. Ya, gitu kan? Jadi pada paragraf asani ini menunjukkan bahwa defaultnya sifat musyabbah itu hadir atau subut atau dawam. Itu maknanya sama. Ya. Baik. Hadir selalu ada. Selalu seperti itu perbuatan, selalu ada. Kecuali ada qarinah yang menunjukkan tidak selalu ada, tidak subut. Maka boleh seperti isim fa'il itu berubah-ubah
perbuatannya. Dulu dia baik, sekarang jadi buruk, dari jahat. Mafhum? Tapi tetap pakainya hasanan, tidak pakainya hasin atau muhsin, muhsinan gitu enggak. Tetap pakai bentuknya sifat musyabah. Walaupun maknanya berubah itu bisa. Kalau ada qarinah, ada indikasi. Baik. Masih ada waktu, sudah lewat ya. Fanana, kelebihan. Tadi masih sedikit lagi Anda bacakan. Kama tusagu minal fi'lil majhuli muradan biha makna subuti wa dawami ka mahmudul khuluki wa maimunun naqibati wasmul fa'ili yusagu kiyasan minal lazimi wal muta'addi mutlaqan kama salafa. Terakhir ya Anda bacakan insyaallah ringkas. Demikian pula halnya sifat musyabahah dapat dibuat dari fi'il majhul. Bisa dibuat dari fi'il majhul apabila yang dimaksudkan, yang diinginkan adalah makna yang menunjukkan ketetapan, ya, makna menunjukkan apa? Ketetapan dan terus menerus. Tetap yang maknanya subut, ya, dan dawam terus menerus. Saya ulangi, sifat musyabahah dapat dibuat dari fi'il majhulnya bila dikehendaki yang diinginkan adalah makna subut dengan dawam. Contohnya mahmudul khuluq, maknanya yang terpuji akhlaknya. Yang terpuji akhlaknya. Yang terpuji akhlak. Ini sifat musyabah tapi pakai isim maf'ul gitu maksudnya. Sama maimun ini sifat musyabah pakai isim maf'ul gitu. Boleh nggak boleh? Kalau ingin menunjukkan ketetapan dan terus menerus sehingga terjebaknya orang yang selalu terpuji akhlaknya. Kemudian maimunun naqibati orang yang selalu diberkahi jiwanya. Orang-orang yang selalu diberkahi jiwanya. Taib? Maka itu maksudnya. Wasmul fa'ili yusagu kiyasan minal lazimi wal muta'addi mutlaqan kama salafa. Maka isim maf'ul itu sebentar. Ya, ismul fa'il ya. Maka isim fa'il itu dibentuk secara kiasi dari fi'il lazim maupun fi'il muta'addi secara mutlak sebagaimana yang telah lewat. Kesimpulannya sifat musyabahah, saya ulangi, sedangkan isim fa'il itu dibentuk secara kiasi dari fi'il lazim ataupun muta'addi, bisa dua-duanya, secara bebas, longgar, mutlak, kama salafa sebagaimana telah lewat. Ini perbedaan baru 3 yang kita bacakan antara sifat musyabahah dengan isim fa'il. Adapun yang ketiga tadi menjelaskan sifat musyabahahnya panjang lebar, tapi ketika menjelaskan isim fa'il cuma sedikit. Itu wasmul fa'ili yusagu kiyasan minal lazim wal muta'addi mutlaqan. Pakainya kiasi dirumuskan baik asalnya itu lazim ataupun muta'addi secara longgar mutlak ya. Tidak ada batasan kama salafa sebagaimana telah lewat. Adapun kalau sifat musyabahah itu ada banyak tadi penjelasan batasan-batasannya, tidak selonggar semutlak dari isim fa'il. Ya, tadi kalau sifat musyabahah ada yang kiasi, ada yang sama dirinci. Tapi kalau isim fa'il pasti ya dia secara kiasi baik lazim ataupun muta'addi secara mutlak. Sehingga ada 3 kita simpulkan sebagai menutup. 3 perbedaan pertama ya, yang pertama adalah isim fa'il menunjukkan sifat yang baru, ada perubahan perbuatan. Sifat musyabahah menunjukkan sifat yang tetap terus menerus. Yang kedua, isim fa'il dapat disertai waktu, sifat musyabahah tidak bisa disertai waktu ya. Yang ketiga, sifat isim fa'il dapat dibentuk dari fi'il muta'addi ataupun lazim secara mutlak, bebas, longgar, sedangkan sifat musyabahah ada yang kiasi, ada yang sama'i. Ya, kiasi itu kalau lazim, kalau sama'i untuk yang muta'addi ada syarat. Baik, demikian barangkali pertemuan kita demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan di alasan yang ketiga, perbedaan isim fa'il dengan poin ketiga, perbedaan isim fa'il dengan sifat musyabahah. Lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah di faedah-faedah berikutnya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.